Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Diffusion. Hari ini akan kita bahas satu tema, benarkah Yesus Tuhan? Banyak pandangan dan tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka berkata, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan. Sebenarnya tuduhan-tuduhan seperti ini bukanlah hal baru. Hal ini telah dihadapi orang-orang Kristen sepanjang zaman. Mendengar tuduhan yang demikian, goyangkah iman Anda? Apakah Anda ragu tentang ketuhanan Yesus? Menjawab pertanyaan benarkah Yesus Tuhan, akan kita renungkan perkataan Yesus yang kedua di kayu salib. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23:43. Kalimat ini disampaikan Yesus kepada penjahat yang di sebelah kanan, yang disalibkan bersama Yesus. Injil Matius mencatat, pada awal disalibkan, penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencela Yesus. Matius 27:44. Namun dalam berjalannya waktu, seorang penyamun yang di sebelah kanan mulai diam. Dia mengamati orang yang di sebelahnya, yang dari tadi dicaci, dimaki, berbagai tuduhan disampaikan kepadanya, tapi dia diam. Dia tidak membalas dengan mencaci, tidak membalas dengan mengumpat, tapi tetap berdiam. Dia tidak membela diri atas umpatan dan tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Dia tidak juga mengerang kesakitan. Wajahnya teduh, penuh belas kasihan. Melihat sikap yang tulus, penuh kesabaran dan penguasaan diri, penyamun yang di sebelah kanan mulai bertanya-tanya dalam hati dan mulai membuka mulutnya menegur sahabat yang menghujat Yesus. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dari tadi Yesus diam, tidak membuka mulut. Tapi ketika dia mendengar seruan yang lahir dari dalam hati, seruan yang memohon belas kasihan, Yesus langsung menjawabnya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 38 sampai 43. Penjahat ini tidak sempat dibaptis, tidak sempat ikut sidih. Di atas kayu salib, dia membuka hati untuk Yesus. Saat-saat menjelang kematiannya, dia mau bertobat. Dia berseru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada yang berkata, wah, enak ya, mau mati bertobat, selamat, masuk surga. Mungkin ada yang berkata, kalau begitu nanti saja saya bertobat pas mau mati. Sekarang saya mau menikmati kebebasan, saya mau senang-senang dulu. Bolehkah Anda merencanakan hal semacam ini? Boleh-boleh saja. Allah juga tidak memaksa Anda. Hanya sebelum kita putuskan, perlu kita menjawab sebuah pertanyaan. Apakah Anda tahu kapan Anda meninggal? Apakah Anda tahu kapan akhir hidup Anda? Apakah Anda yakin di akhir hidup Anda akan ingat Tuhan? Jangan-jangan waktu kita sakit, kita tidak ingat Tuhan karena terlalu sakit penderitaan yang kita alami. Kita tidak ingat Tuhan, tapi pikiran kita tertuju kepada penderitaan yang kita alami.
Cara yang bijak adalah seperti yang dikatakan penulis Ibrani. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ibrani 3 ayat 15. Penyamun yang di sebelah kanan, pada saat roh Allah melawat hatinya, dia tidak menunda, dia membuka hati dan berseru kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalimat ini menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia setara dengan Allah. Buktinya dia langsung mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus tidak mengatakan, saya tanya dulu Bapa, apakah orang seperti kau ini bisa masuk surga? Yesus berdaulat memutuskan, berotoritas menentukan orang masuk surga. Karena dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya nabi. Dia bukan guru moral. Tapi Yesus adalah Tuhan. Anak kami kadang mengajak temannya nginap di rumah. Tapi sebelum diputusin, dia tanya dulu, Pak, bisa enggak teman nginap di rumah? Setelah ada konfirmasi dari orang tua, baru dia ajak temannya nginap di rumah. Mengapa anak saya bertanya terlebih dahulu? Karena dia tidak setara dengan saya sebagai orang tua. Dia adalah anak yang punya otoritas di rumah adalah Bapa. Tapi Yesus, dia langsung ambil keputusan tanpa tanya Bapa. Dia langsung bawa penyamun yang bertobat itu ke rumah Bapa. Karena dia dan Bapa setara, sederajat. Dia bisa memutuskan masuk kerajaan surga karena dia adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, biarlah dari perkataan Yesus di atas kayu salib ini, perkataan yang kedua ini, sekali lagi kami memahami, mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia dapat menentukan, dapat memutuskan penyamun yang disalibkan di sebelah kanannya. Dia putuskan untuk masuk ke dalam Firdaus. Dia tidak tanya Bapa terlebih dahulu. Karena dia adalah Tuhan. Dia setara, sederajat dengan Allah. Sehingga dia berhak memutuskan. Sekali lagi kami bersyukur melalui perkataan ini. Kami mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya kami tidak goyah atas tuduhan-tuduhan terhadap iman Kristen. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh kami, doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.